Series Bumbunjer sudah resmi tamat, lalu apakah series ini layak untuk ditonton? Mari kita review. Oke, selamat datang di Tokusatsu. Bersama aku Hasan, di channel ini kita bakal bahas seputar Tokusatsu. Di video kali ini kita bakal mereview series Super Sentai yang baru aja tamat, yaitu Bakuage Sentai Bunbunjar. Pertama, mari kita review dulu untuk ceritanya sendiri. Supaya lebih mudah membaginya dan mereviewnya, aku bakal bagi 3 ceritanya dalam 3 arc. Arc yang pertama adalah ketika arc-nya Matrix, lalu arc kedua yaitu arc-nya Distress, dan arc ketiga adalah arc-nya Grunge dan Waruido Spindo. Untuk arc yang pertama ini adalah peak-nya Bumbunjer ya, karena ceritanya di sini bagus banget, lalu eksekusinya bagus banget. Rivalitas antara Taya, Matrix itu bener-bener berasa ya. Lalu juga kan seriesnya baru tayang gitu, jadi masih fresh. Lalu juga dengan konsep-konsep. Lalu juga kita baru diperkenalkan dengan case-case-nya gitu. Cerita ketika si Hitam dan si Oren baru bergabung ke tim juga itu menarik. Lalu bagaimana tim ini terbentuk, itu tuh bagus banget lah di arc pertama ini. Pertarungan-pertarungan juga masih fresh gitu melawan monster-monsternya. Yang dimana kan kalau kita nonton series Bumbunjer tuh di akhir-akhir itu terasa bosen gitu lah ya. Nah di sini tuh masih fresh banget. Dan tetap sih yang paling keren itu rivalitas antara Taya dan juga Matrix sama, karena berhasil dieksekusi dengan ciamik. Di arc pertama ini juga kita diperlihatkan bagaimana sesama anggota tim saling mengenal. Jadi bagus banget di arc pertama ini untuk series Bumbunjar. Nah di arc kedua setelah Matrix kalah gitu kan, kita masuk kepada arc musuh baru lagi yaitu Distress. Nah disinilah kalau menurut aku series Bumbunjar ini turun ya. Nontonnya jadi bosen, konsepnya gitu-gitu aja gitu kan. Komedi si trio-trio bawahannya itu kan konsep yang ditunjukkan gitu-gitu aja, jadi kayak nggak terasa banget bedanya. Lalu juga cerita tentang si Oren ya, si Genba yang misah dari tim karena masa lalunya itu juga terlalu kelamaan, terlalu ngoyo, yang membuat kita juga jadi bingung gitu. Lalu ketika akhirnya dia kembali ke tim, resolusinya pun tidak sebagus itu di eksekusinya. Jadi terlalu banyak buang-buang waktu sih di arc ini tuh. Sampai akhirnya ketika Waruido Spindo diperkenalkan pun kurang gitu, kayak kurang intimidasinya gitu loh, kayak kurang berasa gitu sih final villainnya tuh ketika diperkenalkan pun. Lalu Distress juga sebagai bos tuh kayak kurang aja gitu. Dan ketika dia pun berhasil dikalahkan ya kayak nggak apa-apa gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Ini sih yang kurang banget di sini, kepanjangan banget arc-nya gitu. Ngoyo juga, terlalu banyak komedinya, terlalu banyak fillernya lah kalau bisa dibilang. Sampai akhirnya diperkenalkan Waruido Spindo pun kan yang seperti tadi sudah disebutkan ya, jadinya akhirnya kurang dan episodenya udah mepet gitu mau ke arc selanjutnya. Nah arc selanjutnya tuh kan yang Waruido Spindo ya dan Grunge. Nah ini tuh sebenarnya ada potensi bagus guys. Adanya perkhianatan di ISA dan juga di Lightning Tech tuh sebenarnya bisa dieksekusi dengan bagus, karena ceritanya tuh bakal menarik banget gitu kan, dimana orang-orang di bumi yang punya kekuasaan berkolusi dengan musuh alam semesta. Itu bakal keren banget sebenarnya kalau dieksekusinya dengan baik. Yang dimana kalau di Bumbunjer ini terlalu kecepatan, terlalu rusuh banget gitu, kayak harus banget ditutupnya tuh di akhir-akhir, jadi kecepatan banget karena ya tadi kepanjangan, jadi mepet banget lah ya, kerasa banget tuh pacingnya di akhir-akhir itu. Wah rusuh, kayak ini terkuak bla 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 segala macamnya tuh, wah cepet banget dan momennya tuh kayak kurang dapet gitu feelnya. Lalu pengkhianatan tentang Sashiro juga itu kelamaan banget sih, kayak nggak perlu juga, kayak terlalu dipakai, jadi kesehatannya tuh kayak kurang aja. Apalagi ketika dia kembali gitu ke tim, ya nggak berasa apa-apa, kayak ya udah, kayak udah tertebak dia bakal kembali gitu. Peran Waruido Spindo dan juga Grunge tuh kurang banget dieksplor. Bagaimana dia mengintimidasi manusia, bagaimana dia ingin menghancurkan manusianya itu kurang banget. Grunge juga yang berpotensi menjadi salah satu musuh besar yang harusnya bisa dieksekusi dengan baik juga nggak berasa apa-apa jadinya. Apalagi di episode terakhir seperti yang mungkin yang kalian sudah tonton gitu, dimana Grunge dan juga Waruido Spindo tuh dihabisi di episode terakhir sama. Jadi episode terakhir tuh bener-bener wah gila sih, rusuh-rusuh banget. Jadi momen-momen yang harusnya bisa epic gitu, kayak misalnya mengalahkan Grunge dan mengalahkan Waruido Spindo, jadi cuma hampa begitu aja guys. Jadi kurang banget lah ceritanya. Dan juga kan seperti yang kita tahu, Bumbunjer ini temanya mobil.
Dan tema mobil-mobilannya ya cuma di robot doang, kayak kurang berasa di cerita keseluruhannya ya. Kalau salah satu tema besarnya itu tentang Big Bang Grand Prix ya baru ditampilin di akhir episode gitu kan, kurang jadinya, kurang gitu, kurang balapannya tuh kurang. Oke, mungkin untuk cerita segitu dulu aja ya guys ya, nanti terlalu banyak kurangnya. Kita lanjut ke desain. Ya, desain juga kurang jadinya ya. Seperti yang kalian lihat ya, desainnya ya itulah, ban nemplok di wajah. Ketika awal kemunculannya pun sudah menuai kritik dari banyak toko fans ya, termasuk aku juga gitu, udah kurang suka gitu kelihat desainnya. Kayak nggak pantas aja gitu ban ditaruh di muka. Konsep seperti Go Onger dan Karenja sepertinya harusnya sih bisa diulang lagi ya, desain yang kayak helm gitu. Kalau yang desain kayak ban gini tuh wah, terlalu maksa sih, terlalu maksa pengen kelihatan mobilnya, dan ya kelihatannya jadi jelek aja. Lalu Final Form yang cuma pakai jaket juga itu wah agak aneh, meskipun desain jaketnya cukup oke, tapi ketika Final Form hanya memakai jaket kurang berasa Final Formnya. Meskipun kekuatannya bagus ya, kalau diceritanya tuh dia bisa ngeluarin kekuatan-kekuatan yang ada di mekanya, cuman ya seperti yang kalian lihat lah, pakai jaket coy. Apa maksud? Tapi ada satu sih yang benar-benar keren banget, yang aku benar-benar suka gitu, yaitu formnya 119. Wah itu keren banget sih. Nah kalau mechanya sendiri sih secara desain oke-oke aja lah ya, standar. Tapi ada satu mecha yang bagus, yaitu Bun Bun Leon, itu keren banget. Pokoknya itu yang 199 itu keren-keren guys. Senjatanya keren, desainnya keren, lalu mekanya juga keren. Cuma Final Form-nya, aduh. Lalu desain Six Ranger-nya juga dengan baju yang seperti jaket balap. Waduh, itu kayaknya nggak banget sih. Nggak banget. Desain sudah, apalagi ya guys ya. Karakter. Nah, kalau karakter sih sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana ya. Semuanya sesuai dengan perannya masing-masing, keren-keren juga. Taya sih. Taya di Bumbunya ini jadi kelebihan tersendiri bagi Bumbunya gitu. Taya yang digambarkan sebagai seseorang yang cool, yang juga punya idealis, pemimpin banget, lalu setia kawan terhadap Bun Bun, itu patut dia acungi jempol sih guys. Taya sih menyelamatkan banyak hal ya di series ini. Mira juga dengan sifat-sifat cerianya juga lumayan memberi warna. Lalu Sashiro yang coolnya, meskipun Sashiro nih aduh agak gimana gitu guys. Apalagi ketika arc dia berkhianat itu wah kurang banget Sashiro. Aduh. Kalau Joe keren sih. Joe ini paling normal lah ya, paling keren lah, paling super sentai banget perannya. Lalu Genba, nah ini Genba nih. Genba awal-awal bagus sih, awal kemunculannya tuh kan kayak misterius gitu, keren. Cuma ketika dia harus berpisah dengan tim, ketika dia mencari jati dirinya nih, wah Genba kurang sih guys. Karakter developmentnya Genba nih kurang. Lalu si Six Ranger-nya itu lumayan lah, dia cukup bikin fresh lah ketika kemunculannya, apalagi dengan partnernya Byundi, wah itu keren banget. Dan sebenarnya yang patut diacungi jempol banget sih kalau dari aku sih Shirabe ya, karena Shirabe tuh berperan penting banget, terutama di akhir-akhir cerita. Dia yang membongkar kedok dari ISA dan juga Lightning Tag. Jadi Shirabe walaupun cuma karakter sampingan, tapi di sini perannya bagus banget dan dapat highlight yang lumayan juga Shirabe ini. Lalu kalau monster-monsternya sih standar-standar aja lah ya, ingin menguasai dunia bla bla bla. Cuma yang patut diacungi jempol si Matrix ya. Matrix tuh bagus banget sih penggambaran karakternya di situ, bagaimana dia tuh punya idealis yang tinggi, lalu juga dia tuh gengsian ya, tapi itu gengsi yang keren guys, terutama rivalitasnya dengan Taya ya, seperti yang sudah dibahas di awal. Terus monster apalagi ya guys ya, monster udah sih. Kalau Waruido biasa aja, Grants juga biasa aja karena porsinya sedikit. Coba kalau bisa diperpanjang gitu, mungkin Waruido ini bakal menjadi musuh yang lumayan ikonik ya. Si trio bawahan pun tidak menyelamatkan apa-apa sih guys di cerita ini. Lalu karakter-karakter seperti ISA, Lightning Tag ya, para pemimpinnya ya itu cuma mempertambah aja, nggak terlalu keren-keren gimana banget sih guys. Nah untuk karakter paling gitu sih. Lalu kalau fighting ya, kalau masalah fighting sih keren-keren ya. Apalagi pengambilan gambar gitu kan, banyak adegan yang cekit-cekit, banyak adegan yang koreografinya tuh lumayan bagus lah, lumayan bagus. Pertarungan mekanya juga ya oke lah, standar Super Sentai, tidak sewah King Ojar gitu kan. Apalagi ya CGI oke lah, secara visual oke, semuanya itu sih aman-aman aja ya guys ya. Lanjut ke musik paling dan opening itu
Aku nggak ada masalah, dua-duanya suka, dua-duanya keren. Di Kamatsumoto sama siapa tuh penyanyi openingnya yang nyanyi Aba Ranger itu, wah openingnya suka sih. Itu openingnya vibes Super Sentai jadulnya berasa gitu. Lalu endingnya, nah ini endingnya patut jadi highlight juga karena endingnya tuh membawa vibe-vibe Heisei akhir-akhir, dimana ada joget-joget lalu ada trivia-trivia, itu keren. Karena kalau di endingnya tuh ada trivia tentang lalu lintas gitu, itu wah itu memorable lah, mengingatkan masa-masa zaman nonton Heisei awal-awal tuh, kayak Tokjer kan, kayak gitu tuh ada trivia tentang kereta tuh kalau Tokjer tuh. Paling gitu aja sih ya. Untuk overall sih kebanting jauh sih guys sama King Oger, jauh-jauh banget. eh Bisa dibilang salah satu yang kurang sih dari segi series di era Reiwa ini. Jadi overall rating dari aku sih ada di 6/10 sih guys. Itu kalau dari aku ya. Gimana Gimana menurut kalian? Coba kalian yang udah nonton, coba di rating-rating dan dinilai bagaimana Bumbunjer di series ini. Apakah worth it untuk disaksikan? Atau gimana? Atau kalian ada pendapat lain yang berbeda dari aku mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow. Mari kita berubah.